Dikelola oleh BUMDes Desa Gunung Kuning, Situ Cipanten menjadi salah satu contoh pengelolaan wisata desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang berkembang pesat hingga mampu menarik minat ribuan wisatawan. Sementara banyak destinasi wisata yang terabaikan, padahal memiliki potensi besar menjadi satu kesatuan kawasan wisata alam. Pak, ini akses jalannya emang rusak dulu ya Pak? Ya, dulu sih enggak, Neng. Dulu sangat terawat ya. Cuma sekarang udah terbengkalai juga, jadi untuk akses nggak ada perhatian juga kan. Perjalanan kami dimulai dari pusat kota Majalengka menuju Situ Cipanten yang berjarak sekitar 10 km. Lokasinya yang strategis menjadikan destinasi ini mudah dijangkau wisatawan. Misi A, Ya, apunten ini 4 orang sama bawa mobil, bayarnya berapa ya? tiket masuknya untuk dewasa itu 10.000 per orang, anak-anak 5.000, parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000. Oh yaudah nih aku uang pas ya, 50.000 buat 50.000. berlima. Ya. Oh iya. Di Situ Cipanten ada banyak wahana dan spot foto menarik. Harganya pun terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 saja, pengunjung bisa menikmati berbagai wahana seru. Saya menuju wahana favorit di Situ Cipanten, yaitu perahu transparan sebagai spot foto cantik. Rupanya, tingginya minat pengunjung membuat wahana ini hanya bisa dinikmati dengan sistem reservasi melalui WhatsApp. Jumlah perahu pun hanya ada 4 unit. Belum lagi waktu operasi yang terbatas dari jam 6 hingga jam 9 pagi disesuaikan dengan cahaya matahari yang ideal untuk berfotoria. Selain itu, pengunjung belum ramai di pagi hari. Hanya diberi waktu 30 menit untuk menikmati wahana ini supaya yang lain kebagian. Nah, karena wahana ini hanya beroperasi di pagi hari, tak sedikit pengunjung dari luar kota memilih menginap di area camping ground. Banyak wisata yang viral gitu, jadi kita mau coba kesini, ngajak keluarga. Oktober, iya murah banget lah. Tadi udah nyobain itu ya, ayunan ya, iya ayunan terus sama foto di sini. View-nya bagus, cuma saya nggak dapat sunset ya, karena mungkin masih belum sore banget. Kalau kesini apa Bu yang dinanti banget, pengen nyobain wahana apa gitu? Wahana ini apa yang perahu, tapi harus reservasi dulu katanya. Daya tarik utama perahu transparan ini adalah jernihnya air danau dan ribuan ikan yang berenang di bawah perahu. Total ada sekitar 2.000 ikan di Situ Cipanten, termasuk 165 ikan koi kelas sultan yang merupakan hibah dari Hartono Sukwanto, pebisnis koi nasional. Nilai ikannya pun fantastis, mulai dari Rp1.000.000 hingga mencapai ratusan juta rupiah per ekornya. Kalau dari ikan ini katanya ada yang harganya sampai Ratusan juta. ratusan juta Ada. ya. Tapi itu cara perawatannya sama aja tuh. Kalau perawatan sama, tinggal kita ada pakan khusus ikan koi dari Bos Koi juga. Nanti kita kolaborasikan dengan pakan biasa, kita sudah izin juga. Alhamdulillah ikannya sehat, tidak ada yang mati. Pertama kali itu ada di daerah Sulawesi ya, dengan backgroundnya ikan hiu atau ikan paus. Makanya kita cari inspirasi nih di Situ Cipanten. Kita ada ikan koi warna-warni, apa salahnya? Kita adain perahu transparan dan alhamdulillah perahu transparan ini CSR dari Bank Indonesia. Situ Cipanten mulai dikelola pada tahun 2017, namun baru pada tahun 2020 dibuka untuk umum. Sebelum menjadi destinasi wisata, Situ Cipanten merupakan sumber mata air dan irigasi pertanian warga yang kemudian dibendung menjadi situ. Saat hari biasa, Situ Cipanten dikunjungi sekitar 300 wisatawan. Namun meningkat 5 kali lipat di akhir pekan dan hari libur. Bahkan bisa mencapai 5.000 wisatawan di musim libur panjang. Bayangkan dalam 1 tahun, total pengunjung mencapai 178.000 orang dengan pendapatan bruto wisata sebesar Rp2,8 miliar. Wow! Saya pun penasaran bagaimana Situ Cipanten bisa jadi salah satu destinasi wisata unggulan di Majalengka. Strateginya kami selalu evaluasi setiap minggu, setiap bulan. Ketika ada permasalahan kita langsung
membuka ruang diskusi dengan para pengelola, dengan para masyarakat, dengan para kepala desa, dengan para lembaganya. Jadi ketika ada kelemahan di area situ Cipanten, kita langsung untuk dimusyawarahkan dan kita evaluasi ke depannya harus lebih baik lagi. Selain perahu transparan, ayunan gantung menjadi salah satu spot foto yang tak boleh dilewatkan oleh pengunjung. Saya pun tak mau ketinggalan. Ini HP-nya, jadi langsung copy ke HP gitu? Iya. Kok disayang? Ini dibuka dulu ya. Bayarnya ke siapa nih, ya? Bayarnya ke si Teteh. Oh, Teteh. Teteh, punten. Bayarnya berapa? Oh, 10.000. 10.000 tuh tadi berarti udah dapet berapa foto, Teh? Dapatnya 3 foto. Dalam satu hari, setidaknya ada 30 hingga 100 pengunjung yang mengabadikan momen di spot berlatar pemandangan alam yang indah ini. Tak heran wahana ini jadi favorit kedua setelah perahu transparan. Nah, ini sekarang aku di wahana sepeda gantung. Ini salah satu spot foto juga di situ Cipanten. Jadi ini bayar 20.000. Kan dapat 3 foto ya, Mas? Nah, ini buat apa? Ini safety-nya. Oh, buat safety-nya. Oh, balik. Oke. Nah, kan sempat kepikiran juga ya, karena kan dia balik badan. Balik badan. Karena kan dia kayak ngambang gitu di atas kayak semacam atraksi gitu. Untuk ini ada safety-nya sih, jadinya nggak perlu khawatir, bisa tetap dapat foto estetik, murah, tapi safety. Ini akan bayar dia awalnya. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak nyebur ya, Lul. Iya dong, jadi ini bisa ngasih makan juga sambil nyebur. Udah pernah kan kalian berenang sama ikan, jadi benar-benar alami banget ya. Gak kayak di kolam renang gitu lah, ini seru banget sih. Habis ini kita nyebur ya, Mas ya? Oke, ayo. Sebelum berenang, pengunjung diwajibkan menggunakan pelampung demi keamanan, mengingat kedalaman situ Cipanten berkisar antara 2 hingga 5 meter tergantung titik lokasi. Namun jumlahnya terbatas, hanya tersedia sekitar 300 pelampung agar ikan-ikannya tidak terganggu. Gimana pengalamannya berenang langsung sama ikan? Seger banget sih ya, walaupun kita tabrak-tabrak ikan, tapi seru. Ini kalau kita lewat jalan dikit aja kita pasti ketemu ikan, jadi seru banget buat kalian yang mau bawa keluarga, buat wisata murah tapi apa ya, bisa menghirup alam segar dan apalagi airnya tuh air alami ya, Mas. Iya, dari mata air langsung. Ini seru banget Mas di sini, dan juga rame banget di belakang kita pada foto-foto tuh. Sensasi berenang di situ Cipanten memang terasa berbeda karena kita bisa berenang di dalam air yang jernih bersama ratusan ikan yang berenang bebas. Rupanya kesuksesan situ Cipanten juga didukung oleh promosi gencar dari media sosial. Wow, pantas saja ya, followers 2 akun medsos mereka total sampai 100.000 orang loh. Hebatnya lagi, pengelolaan akun media sosial ditangani oleh tim khusus terdiri dari 5 orang. Helga, salah satu tim medsos yang memilih bekerja di sini selulus SMA karena alasan dekat dengan keluarga. Setiap hari ia bertugas membuat 3 konten video serta melakukan live atau siaran langsung di media sosial. Iya sih, paling ngituin kondisi airnya juga kan biasa orang-orang tuh yang kesini tuh ngituin airnya ya, kayak pengen lihat air yang jernih gitu, pengen nikmatin air yang jernih, terus sama keadaannya juga rame enggak gitu. Jadi kan biasanya kalau misalnya live tuh di berbeda-beda titik ya, kadang di ayunan gitu, terus nanti teh ini ayunan segini harganya gitu, terus kan suka ada yang nanya kayak harga-harganya gitu, tinggal dikasih tahu gitu. Konsisten mengunggah konten di media sosial, akun resmi situ Cipanten kini juga menghasilkan pendapatan tambahan. Dalam 1 bulan bisa dapat sekitar Rp500.000. Di sisi lain, demi menjaga kebersihan di kawasan situ Cipanten, tim kebersihan yang disebut polisi sampah rutin melakukan pembersihan di area seluas 1,5 hektar. Mereka menyisir setiap titik lokasi tiap hari, mulai pukul 6:30 pagi hingga 5 sore.
Kita nguasai kebersihan aja Neng di sini sekitar wisata Situ Cipanten. Pagi-pagi gotong royong, bersih-bersih. Terus bawa gotrok gitu kan, roda. Nah udah beres langsung ke penataan. Rumput, ada yang itu harus dicabutin apa gimana gitu. Sama nanam-nanam bunga gitu. Charlim sangat senang bekerja di Situ Cipanten karena sebelumnya ia tidak memiliki pekerjaan tetap, bahkan pernah tak punya penghasilan sama sekali. Di Situ Cipanten, semua pekerja menerima upah harian yang sama, yaitu sekitar Rp70.000 per hari. Di luar itu, pekerja juga sesekali mendapat tambahan uang makan. Kebetulan saya petani, Neng. Petani ya biasalah sama serabutan. Tapi kebetulan ya dengan ada wisata di sini, ya alhamdulillah jadi pengelola tetap wisata Situ Cipanten gitu sekarang tuh, Neng. Selain menyerap tenaga kerja, Situ Cipanten juga memberikan prioritas pada UMKM warga desa Gunung Kuning untuk berjualan di area wisata. Dengan biaya sewa lapak sekitar Rp2 juta per bulan, sudah termasuk listrik, air, dan tempat berjualan. Tentu saja kesempatan ini dinilai sangat menguntungkan bagi warga lokal. Salah satunya Ani yang sebelumnya berjualan bakso dan combro keliling. Terus kalau dibandingkan sama jualan di sini Bu, gimana Bu? Ya mendingan di sini. Tapi pernah nggak Bu, misalkan sepi terus nggak bisa balikin modal gitu? Ya gimana ya harus. Ya harus seminggu sekali gitu. Kalau misalnya dapatnya sedikit gitu, misalnya itunya 500, cuma dapatnya sedikit, ya kasihnya sedikit lagi gitu. Ya, seluruh UMKM di Situ Cipanten mendapatkan dukungan modal awal sebesar Rp500.000 setiap minggu yang dapat dibayarkan kembali pada minggu berikutnya. BUMDes Situ Cipanten memegang prinsip pemberdayaan masyarakat sehingga saat kunjungan sepi tidak ada kewajiban pelunasan yang membebani pedagang. Yang utama adalah adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil antara UMKM dan pihak BUMDes sehingga keduanya tetap dapat saling diuntungkan. Saya udah pernah cek itu ketika modal 500.000 itu pendapatannya itu 1,5 juta sampai 2 juta. Jadi di sini ada 31 ya perputaran setiap harinya itu di angka 7 sampai 10 jutaan. Pengembangan awal Situ Cipanten berasal dari dana desa untuk mendorong terbentuknya PADES atau pendapatan asli desa yang akan digunakan untuk penyelenggaraan acara adat dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Pas ngebangun ini di 230 juta bikin sepeda gantung sama bebek goes 100 juta. Ini sampai sekarang karena continue terus ke BUMDes itu udah masuk 1,40 miliar atau 50 juta. Tapi alhamdulillah PADES-nya di 5 tahun ini udah 10 miliar. Selain mengembangkan sektor wisata, Rudi juga membangun jalur distribusi air dari 7 mata air menuju rumah-rumah warga. Jalur ini dianggap lebih aman karena saluran yang dulu melintasi area pertanian sempat membuat warga khawatir air akan terkontaminasi residu pupuk dan obat pertanian. Oh ini ya Pak pipa airnya? Iya, itu untuk ke warga, untuk air bersih, untuk 750 rumah. Ini dari sini semua, jadi warga alhamdulillah karena adanya wisata, kita bisa mengasih air bersih 750 rumah. Itu pure dari dana PADES desanya atau pendapatan dari Situ Cipanten ini. Jaringan distribusi air terdiri dari 5 jalur pipa dengan panjang masing-masing 1,5 km sehingga totalnya mencapai 7,5 km. Pembangunan jaringan ini membutuhkan waktu sekitar 3 tahun dengan anggaran mencapai 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk operasional dan pemeliharaan, warga hanya dikenakan iuran bulanan sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 tergantung pada besar kecilnya pemakaian air. Selain wisata air, Situ Cipanten juga mengembangkan agrowisata yang menjadi salah satu daya tarik tambahan, yaitu perkebunan anggur Cipanten. Anggur ini menjadi unik dan spesial karena hanya dapat ditemukan dan dibudidayakan di kawasan Situ Cipanten. Pak ini kita di kebun anggur ya? Ya. Kalau ini apa Pak yang bedain sama anggur lain? Ini anggurnya rasanya tuh rasa mangga gedong hijau khasnya Majalengka. Ini yang rawatnya Pak Oma. Oh, jadi makan anggur tapi rasa mangga gitu. Rasa mangga ini.
Anggur ini merupakan varietas bibit impor yang didapat dari komunitas anggur lalu dibudidayakan di kawasan Situ Cipanten. Menariknya, saat ditanam dan dikembangkan di sini, muncul karakter rasa yang unik dengan sentuhan rasa gedong gincu yang juga merupakan mangga khas Majalengka. Diduga dipengaruhi oleh kontur tanah serta kandungan unsur hara di lokasi penanaman. Karena kepincut rasa penasaran, saya ingin mencicipi anggur hasil budidaya Situ Cipanten. Coba ya. Nih Pak, coba Pak. Coba ya Pak. Boleh. Manis banget sih. Iya manis. Dan wanginya tuh wangi gedong gincu. Kalau yang tahu mangga atau buah yang khas Majalengka ini sama. Wanginya beda sih emang. Kayak lebih berair gitu. Iya. Sarinya lebih banyak. Karena masih fresh, Mbak. Tiket masuk area agrowisata dan memetik anggur sebesar Rp5.000. Di sini pengunjung boleh mencicipi anggur secara langsung. Kalau ingin membeli, harganya Rp100.000 per kilogram. Rencananya, kebun anggur akan diperluas dengan target pemasaran ke pasar-pasar di wilayah Majalengka. Sekitar 10 warga desa Gunung Kuning juga membuka usaha homestay. Tarifnya berkisar Rp250.000 hingga Rp850.000 per malam. Bisa untuk 2 hingga 10 orang, tergantung kapasitas rumah. Homestay milik Uyat ini sudah beroperasi selama 6 bulan terakhir. Meskipun tidak ditempati, rumah ini tetap dibersihkan secara rutin oleh Uyat setiap hari. Di sini nggak ada homestay sebelum wisata, karena ya permintaan dari wisata, banyak yang kemalaman, pengen nginep, tanya-tanya homestay, ya akhirnya saya kepikiran ini dibuat homestay aja gitu. Pak, kalau di sini berarti kerja sama BUMDesnya itu gimana Pak? Ada bagi hasil? Ada bagi hasil ke pihak BUMDes 10%, karena ikut promo juga mempromosikan. Homestay yang dikelola oleh Uyat umumnya dipesan saat hari libur dan hari raya besar. Bahkan untuk akhir pekan, pemesanan sudah penuh hingga 2 bulan ke depan. Dalam 1 bulan, total penghasilan kotor dari 3 unit homestay yang dikelolanya bisa mencapai Rp30 juta. Namun, tidak semua lokasi wisata di Majalengka bernasib sama. Nih bisa dilihat akses buat ke gunungnya itu udah kanan kiri tuh benar-benar isinya rumput liar semua. Keberhasilan Situ Cipanten turut memberikan dampak ekonomi bagi warga desa Gunung Kuning. Seluruh masyarakat setempat dilibatkan, baik sebagai karyawan maupun pelaku UMKM. Namun, tidak semua lokasi wisata di Majalengka bernasib sama. Seperti Talaga Herang yang pernah jadi salah satu wisata populer pada tahun 2014 hingga 2016. 7 tahun berikutnya, area wisata ini tak dikelola lagi, bahkan dibuka gratis untuk umum. Manfaatnya mah bagus ya, tapi sayangnya. Iya, sampahnya banyak banget ya. Sampah-sampah plastik kayak begini tuh dibuang sembarangan, jadi apa ya, orang mungkin juga cuek aja, dan mungkin dari pengelolanya juga nggak ada petugas kebersihannya gitu Mas, jadi nggak tertib gitu. Padahal di sini kalau dilihat airnya jernih ya. Ini ikannya aja kelihatan semua tuh. Saat masih ramai, lokasi wisata ini pernah kedatangan 3.000 hingga 4.000 pengunjung per hari loh, dengan pendapatan mencapai Rp5 juta per hari. Berhentinya operasional wahana menjadi salah satu faktor turunnya minat pengunjung. Selain itu, kurangnya inovasi juga membuat wisatawan beralih ke destinasi lain. Nah, ini juga nih fasilitas, salah satu fasilitas yang mungkin sebenarnya bisa jadi
nilai jual ya. Bisa jadi spot foto gitu kan, atau ya sambil nyoreng-nyoreng ngeliat ikan, ngasih makan ikan dari atas gini kan pasti sayang banget. Iya ampun. Ini udah dari kapan tahu ini ya kosnya. Lokasi wisata Talaga Herang sebenarnya tepat di pinggir jalan desa Padang Harang. Namun karena bisa diakses juga dari desa Lengkong Kulon, pengelolaannya melibatkan 3 desa. Kondisi ini justru jadi bumerang lantaran tidak terkoordinasi dengan baik. Terlebih, warga ketiga desa merasa memiliki wisata ini sehingga mereka tak mau membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Bukan nggak tegas, kalau pengurus di sini mah tegas, cuma masyarakatnya nggak terima tuh. Ini ke saudara saya, tamu saya dari sini mau ke sini gitu, kok di tiket gitu. Apalagi kalau yang pusing, kalau udah ada tamu yang dari luar pada jajan di sekeliling ini nih, warung-warung ini. Kami pinta, pasti yang punya warung marah. Katanya sih dia tuh mau jajan ke saya. Di satu sisi, Andi menghindari konflik dengan warga asli. Namun di sisi lain, pendapatan pengelolaan wisata jadi tak maksimal. Ia merasa tak ada dukungan dari sebagian warga sekitar untuk mengembangkan wisata ini. Andi juga merasa bingung kemana ia bisa meminta dana desa untuk pengelolaan kawasan wisata Talaga Herang. Ada peraturan enggak sih dari pemerintah yang 3 desa untuk menggelontorkan dana buat ya support wisata inilah, kayak wisata-wisata lain kan disupport dari BUMDes. Di sini kan ada 3 desa, ngomong ke desa ininya mau nggak ngeluarin. Ngomong ke desa ininya mau nggak ngeluarin. Sedangkan saya tuh pengen ketiga kepala desa tuh kumpul duduk bersama gitu. Apalagi mereka lebih paham karakter warganya masing-masing. Masa kita yang ngerengek-rengek gitu. Jadi saya juga bingung. Andi berharap dapat melakukan berbagai inovasi untuk kembali menghidupkan wisata Talaga Herang agar tetap ramai dikunjungi. Namun keterbatasan kerjasama dan minimnya dukungan anggaran dari 3 desa pengelola menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Ya harapan mah ini dari kabupaten. Dari kabupaten kan sering datang ke Talaga Herang. Emang waktu datang wahana apa, tapi nggak ada tindak lanjutnya. Yang saya inginkan dari kabupaten tuh jangan menyupport tuh yang udah jadi aja. Saya pengennya tuh wisata yang kayak gini tuh disupport gitu tuh. Maksudnya disupportnya tuh jangan asal di mulut aja gitu, dengan prakteknya gitu di lapangan. Ya, sinergi antara para pengelola menjadi faktor penting dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata. Tanpa kerjasama yang solid antar pihak, pengelolaan wisata akan sulit berjalan maksimal dan berkelanjutan. Mungkin kita bisa lewat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Majalengka untuk persuasif pendekatan ke kepala desanya masing-masing untuk menindaklanjuti atau memberi arahan atau memberi bimbingan teknis tentang pariwisata yang ada yang sangat berpotensi ya. Dan sebetulnya dengan lebih banyaknya potensi wisata itu PAD juga kita kan lumayan buat daerah. Meskipun tidak seramai dulu, Talaga Herang masih sesekali didatangi wisatawan dari luar daerah. Seperti Nindi beserta keluarganya dari Cirebon yang datang untuk kedua kalinya. Namun yang didapatnya hanyalah Talaga Herang yang jauh berbeda dibandingkan 5 tahun lalu saat ia pertama kali berkunjung. Dulu tuh banyak penjualnya, terus juga yang itu tuh kayak wahana-wahana gitunya tuh, kayak gitunya tuh dulu tuh masih ada, masih terjaga tuh. Kalau sekarang kan udah nggak ada ya, terus juga dulu tuh masuk tuh berbayar, sekarang kan udah nggak berbayar gitu. Sekarang kenapa nih Teh nggak berenang lagi? Dulu kan senang berenang. Nggak tahu ya, karena sekarang kelihatannya sepi banget, jadi nggak minat gitu, jadi di luaran aja. Berbeda dengan Reni, warga desa Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Ia sering berkunjung ke Talaga Herang sejak masih duduk di bangku SMA. Hingga kini, ia sudah berkeluarga dan memiliki anak, walaupun kondisi wisata ini tak lagi seperti dulu. Kebetulan ngantar saudara dari Bandung ke sini mau
ngenalin ini wisata di sini gitu. Karena suasananya terus adem gitu. Terus family time pas banget tuh di sini. Di sekitar kawasan wisata Talaga Herang, banyak warung makan dan toko kelontong yang sebagian besar sudah ada sebelum Talaga Herang dikembangkan jadi destinasi wisata. Namun dalam 1 tahun terakhir, banyak yang tutup. Mariam telah berdagang sejak tahun 2000 sejak wisata ini diresmikan. Ia masih bertahan karena berjualan di rumah sendiri. Dulu dalam sehari, ia pernah memperoleh penghasilan sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah. Namun kini pendapatannya menurun drastis. Menurutnya, kini banyak lokasi wisata baru seperti Kiara Danu dan Telaga Biru yang lebih diminati wisatawan. Karena banyak wisatanya banyak. Di sini kan nggak ada permainan gitu ya. Kalau pemerintah kasih permainan di sini tuh ya, masalah parahu, masalah apa tuh, bola-bola tuh kristal tuh yang gede tuh, pengen dibantu di Talaga Herang tuh, pengen diramekan juga gitu biar masyarakat jualan rame gitu, biar maju.